Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berkumpul kembali dalam ibadah online Suara Penggembalaan pada hari ini. Kita sudah masuk di bulan Desember. Kita bersyukur tahun 2020 Tuhan Yesus baik. Kita dapat melewati bulan demi bulan. Dan bulan ini adalah bulan yang terakhir untuk mengakhiri tahun ini. Mari kita berdoa untuk siapkan hati menerima firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur padamu. Kami dapat melewati bulan demi bulan. Saat ini kami sudah ada di bulan Desember tahun 2020 ini. Kami percaya Engkau memegang tangan kami. Engkau yang melindungi kami, sebab Engkau gembala yang baik. Kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur atas pemeliharaan-Mu, atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau siap menerima firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, mendengarkan dan melakukan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Untuk tema di bulan Desember tahun 2020, tema yang Tuhan berikan adalah pintu. Kita tahu bahwa pintu adalah sebuah gerbang di mana memisahkan dari luar dan dalam, keluar atau masuk. Di dalam sebuah gedung, tempat di mana kita berada, ada namanya pintu untuk memberikan kejelasan bahwa kita ada di dalam. Pintu itu akan melindungi kita bahwa kita ada di dalam, atau pintu itu terbuka untuk kita keluar. Apabila saya sebut kata pintu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus mempunyai banyak gambaran. Pintu yang di rumah, pintu yang di kantor, pintu di sekolah, dan berbagai pintu dengan ukuran dan bahan yang ada. Namun saat ini yang saya mau jelaskan adalah pintu yang dimana Tuhan maksudkan di dalam firman Tuhan. Kita akan lihat di seri yang pertama ini dengan judul Mengetuk Pintu Hati. Mengetuk pintu hati. Kita sudah akan mengakhiri tahun 2020. Ada sebuah babak, sebuah pintu yang akan kita lewati 2020 masuk ke tahun 2021. Ketika kita di tahun 2019 yang lalu, kita siapkan masuk 2020, kita tidak tahu persis bahwa COVID-19 pandemi yang ada sungguh memberi dampak yang sangat luas, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh bangsa-bangsa di dunia. Kita tidak mengerti bahwa virus yang kecil ini ternyata memberi dampak yang begitu luas sepanjang tahun 2020. Dan bahkan kita memasuki 2021, belum ada kepastian apakah pandemi ini akan berakhir pada bulan dan hari tertentu. Namun bagian kita sebagai orang percaya, kita mengenal pintu kehidupan, pintu keselamatan, pintu pengharapan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di awal saya akan menyampaikan tentang Yesus sebagai pintu dalam hidup kita, di mana Dia adalah pintu keselamatan, pintu pengharapan, Dia adalah pintu kekekalan. Pintu memberikan sebuah arti gambaran, sebuah gerbang, sesuatu yang akan masuk di babak berikutnya, atau musim kehidupan, ataupun tahun yang baru, ataupun di dalam perjalanan kehidupan. Karena di bumi sementara, kita semua adalah sementara ada di bumi. Namun rumah kita yang kekal, yaitu ada di surga, di mana Yesus adalah pintu, sehingga kita ada di dalam kerajaan surga. Dia adalah pintu, sehingga kita dapat bersama dengan Bapa di surga. Yesus adalah pintu dalam hidup orang percaya. Pintu ini terbuka luas dalam zaman anugerah ini. Pintu yang terluas, pintu yang terbuka luas untuk barang siapa yang percaya pada Yesus, dia akan diselamatkan. Barang siapa yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya mengikut Yesus, dia adalah murid Yesus. Kita akan lihat
Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah pintu kehidupan, pintu keselamatan, dan pintu anugerah. Karena hanya nama Yesus, hanya dalam nama Yesus ada keselamatan, ada jaminan kehidupan yang kekal bagi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Mari buka di Yohanes pasal 10 ayat 1. Saya akan uraikan dari ayat per ayat 1 sampai ayat 10. Mari kita lihat di ayat 1. Saudara terkasih, mari membaca bersama lewat teks yang ada di screen. Dengan perikop gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jelas, kita lihat kandang domba, kalau tidak melalui pintu, tetapi memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Kita adalah domba-dombanya Tuhan Yesus. Dia adalah gembala yang baik. Dia menjaga, melindungi kita, supaya kita aman di dalam Dia, dari serangan rongrongan dari serigala buas. Dia adalah pintu keselamatan bagi kita yang berlindung di dalamnya. Kita aman dari semua serangan-serangan si jahat. Karena si iblis datang dengan caranya, yaitu melompat tembok, memanjat tembok, mencuri dan perampok. Namun Yesus adalah pintu keselamatan dalam hidup kita. Ayat 2. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Yesus adalah gembala agung, dan dia menempatkan gembala-gembala kecil, gembala-gembala umatnya di dalam komunitas orang-orang percaya, supaya umat Tuhan mendapat makanan firman Tuhan yang jelas, dengan menu yang jelas, sehat, segar, membawa umat Tuhan dewasa di dalam Kristus. Setiap suara pengembalaan yang disampaikan untuk membawa umat Tuhan datang kepada Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya bersyukur lewat medium channel YouTube ini, dengan menyampaikan firman Tuhan lewat suara pengembalaan, sehingga umat Tuhan mengenal Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan menempatkan kita di komunitas yang berbeda-beda, namun suara dari Tuhan menuntun membawa umatnya ada di dalam jalan yang benar, rumput yang hijau, air yang tenang. Pengajaran-pengajaran pada zaman-zaman sekarang ini, pengajaran yang mengenakan telinga, hanya untuk menyenangkan telinga, dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan ingin membawa umat Tuhan dewasa di dalam Kristus, sungguh-sungguh siap diproses, seperti anggur, pokok anggur, di mana ranting-rantingnya melekat kepada pokok anggur. Tuhan ingin supaya umat Tuhan menutupi tahun 2020 ini, menghantar kita masuk 2021, supaya menjadi umat yang dewasa dalam Tuhan Yesus, di dalam berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya sekedar akal pengetahuan, tapi sebagai pelaku firman Tuhan. Firman mengubah hidup umat Tuhan, di mana Dia yang mengatur hidup kita. Bagian kita adalah menyerah total, mempercayai firman Tuhan. Suara pengembalaan disampaikan dari waktu demi waktu, bulan demi bulan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus dapat melihat kembali apa yang sudah disampaikan, dengan tujuan umat Tuhan dewasa, umat Tuhan mengenal Sang Gembala, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan kita adalah domba-dombanya, bukan dengan perasaan pikiran sendiri menafsirkan kebenaran firman, tapi izinkan Roh Kudus berkarya menyatakan isi hati Tuhan kepada kita. Ayat 3. Untuk Dia penjaga membuka pintu
dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Daud sebagai pemazmur, sebelum dia menjadi seorang raja, dia mempunyai hubungan dekat erat dengan Tuhan adalah gembalanya. Tuhan menyingkapkan rahasia ini kepadanya, sehingga dia menuliskan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Dia yang mengarahkan hidup kita semua, maupun ke rumput hijau, ke air yang tenang. Kita merasa aman di dalam genggamannya. Dengan tangannya, dengan tongkatnya, dengan gadanya, dia mengarahkan, membimbing kita, melindungi kita dari serangan serigala. Dan di ayat yang terakhir di Mazmur 23, kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti aku seumur hidupku, karena Tuhan adalah gembalaku. Sama-sama katakan 3 kali. Tuhan Yesus adalah gembalaku yang baik. Tuhan Yesus adalah gembalaku yang baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus adalah gembalaku yang baik. Dia memelihara hidup kita, menjaga roh, jiwa, tubuh kita supaya sehat, tak bercacat dan bercela. Sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali, kita semua siap. Tuhan memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar, berjalan dari padang ke padang untuk mendapatkan yang terbaik bagi domba-dombanya. Hidup kita dikenal Tuhan. Satu persatu nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan. Bagi orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, ada kitab kehidupan. Dan bukan hanya dia mengenal kita, tapi kita juga belajar mengenal dia, Sang Gembala yang baik. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Saya berdoa saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap hari Tuhan menambahkan kepekaan, ketajaman untuk mendengar suara Tuhan. Lewat firman-Nya, lewat firman Tuhan yang disampaikan, pembacaan yang kita baca secara teratur, maupun khotbah-khotbah di YouTube, maupun di ibadah gereja, dimanapun berada, kita mendengar, belajar mendengar suaranya, pimpinannya, arahannya, sehingga setiap keputusan dalam hidup kita di tahun 2020 yang akan segera berakhir, memasuki tahun 2021, keputusan sekolah, keputusan untuk rumah, keputusan tentang pelayanan, keputusan demi keputusan untuk karir, usaha, dan berbagai keputusan yang harus diambil. Apabila kita sungguh-sungguh belajar mendengar suara gembala, maka dia akan menyatakan, dan kita akan mengenal jalan-jalannya. Kita mengenal suaranya, apa yang Tuhan sedang berbicara kepada kita. Hidup ini banyak kesibukan, sehingga kesibukan demi kesibukan menguasai hati dan pikiran kita. Kekhawatiran, kekecewaan, kesulitan hidup ini seringkali menjadi penghambat untuk kita mempercayai, mengenal suaranya Tuhan. Tapi saya berdoa supaya kita semua mengalami terobosan, yaitu terobosan yang jauh lebih berharga dari terobosan keuangan, kesehatan, dan sebagainya, yaitu terobosan mendengar suaranya. Orang yang mendapat mendengar suara Tuhan, dan kita juga dimampukan untuk mentaati suaranya, maka yang kita hadapi adalah rumput yang hijau, air yang tenang. Dalam situasi kondisi sesulit apapun, yang kita temui adalah rumput hijau, air yang tenang. Tongkatnya, gadanya yang melindungi kita. Lewat suara pembalan yang ditaburkan minggu demi minggu, waktu demi waktu, baik oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, lewat channel YouTube yang ada, semuanya menuntun umat Tuhan kepada Sang Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan.
Setiap hari adalah keputusan kita untuk mengikut Yesus. Bahwa kita serius di dalam pengiringan kita mengikut Yesus. Urapan Roh Kudus dicurahkan atas umatnya, supaya kita sungguh-sungguh mengerti hati Bapa, kehendaknya dalam hidup ini. Sebentar kita akan mengakhiri tahun ini. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Kita renungkan kembali apa yang sudah Tuhan bicarakan, ucapkan. Lewat pandemi yang ada, sesungguhnya Tuhan berbicara pada kita. Lewat kesulitan hidup, lewat masalah yang kita hadapi, sesungguhnya Tuhan berbicara sesuatu. Apakah kita mendengarnya? Roh Kudus menolong kita, supaya kita dapat kepekaan mendengar suara Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita dapat menghadapi hari esok dengan sebuah kepastian. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, yakin dan percaya firman Tuhan menjanjikan, yaitu hari depan yang penuh harapan. Semua itu hanya ditemukan di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yohanes 10 ayat 5, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, maka mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Kalau kita sungguh mengenal suara gembala agung kita, maupun gembala yang Tuhan tempatkan dalam komunitas iman kita, yang peduli akan kondisi kesehatan rohani kita, keberadaan jiwa kita, bahkan secara jasmani apa yang bisa dilakukan. Kita tahu gembala memperhatikan, menanyakan kabar bagaimana kondisi keberadaan kita. Mari kita jangan ada keraguan mempercayai Sang Gembala. Gembala agung kita peduli atas hidup kita. Kalau kita sungguh mengenal Dia, kita tidak akan kecewa dalam hidup ini. Kalau kita sungguh mengenal akan Dia, kita tidak akan pahit dalam hidup ini. Sekalipun kenyataan hidup sangat sulit dan sangat menyedihkan, namun ada sukacita, ada damai sejahtera. Di tengah-tengah dalam musim Natal ini, kita merayakan Natal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Natal sebelumnya kita semua bebas berkumpul di mana kita berada. Tapi saat ini dengan kondisi pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk mungkin berkumpul dalam jumlah yang banyak. Namun 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, bersama keluarga maupun juga mungkin tetangga, saudara seiman yang tinggal dekat, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia hadir. Di mana musim Natal ini tidak ada namanya kesepian, tidak ada namanya kesedihan, yang ada kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan ada 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus telah lahir, membawa pengharapan kehangatan bagi jiwa hati yang terluka, bagi mereka yang mengalami kesedihan. Namun ada penghiburan Roh Kudus beserta setiap pribadi maupun keluarga. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan kecil hati, jangan bersedih. Kalau kita merayakan Natal, mungkin lewat YouTube, lewat Zoom, ataupun WA, ataupun lewat YouTube, ibadah online. Tetap bersyukur dan bersyukur. Dalam situasi kondisi apapun, Yesus menjumpai kita di mana kita berada saat ini. Dalam keadaan kondisi terpuruk sekalipun, dalam kesehatan, keuangan, dalam kondisi ekonomi, keberadaan yang ada, jangan putus asa, sebab Yesus adalah terang yang menerangi hidup kita. Ayat 7, ayat 6. Ayat 6. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Murid-murid Yesus, mereka bersama Yesus, namun belum tentu mereka mengerti apa yang Yesus maksudkan. Sudah berapa lama kita mengiring Yesus? Apa kita sungguh-sungguh mengerti hatinya Tuhan? Roh Kudus, penolong, Roh kebenaran, Dia membawa kita kepada seluruh kebenaran, menyingkapkan kepada kita sesungguhnya hati Tuhan apa. Di tahun ini memasuki tahun yang baru. Ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu sesungguhnya,
Akulah pintu ke domba-domba itu. Yesuslah pintu ke domba-domba itu. Hanya kepadanya lah kita percaya. Dia yang memulai, Dia yang menyelesaikan pekerjaan yang baik. Dia Alfa, Dia Omega. Sekalipun kita tidak merasa Dia bekerja, tapi sesungguhnya Dia sedang bekerja. Sekalipun kita tidak melihat, tidak merasakan, namun Dia tetap ada beserta kita. Karena Dia adalah pintu ke domba-domba itu. Kepada Dialah kita mentaruhkan segala pengharapan kita, segala kelemahan kita, segala apapun yang sudah kita lewati. Masa depan yang kita tidak tahu, namun kita percaya di dalam Dia ada kepastian. Masa depan yang pasti. Lanjut di ayat 8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ingat, domba-domba terlatih mendengar suara gembalanya. Bagaimana dengan kita sebagai domba-dombanya Kristus? Apakah kita peka mendengar suara Sang Gembala Agung kita? Dia menuntun, Dia membimbing, Dia mengarahkan, Dia menegur, Dia menasehati. Bahkan Dia menghajar. Semuanya dengan tujuan supaya kita mengalami semua kebaikan-kebaikan yang Dia sudah sediakan bagi orang-orang yang percaya. Yang menyerahkan hidupnya. Izinkan Dia yang mengemudi hidup kita. Izinkan Dia yang mengambil alih segala permasalahan kita. Bagian kita adalah mendengar suaranya dan melakukan apa yang Dia perintahkan. Kita lihat ayat 9. Mari baca bersama-sama. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ingat, Tuhan Yesus adalah pintu keselamatan, pengharapan, kehidupan yang kekal, sehingga kita di dalam Dia ada hidup yang berkelimpahan. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita lihat perbedaan yang jelas. Pencuri datang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu adalah job deskripsinya. Tapi Yesus, Dia adalah pintu kehidupan. Dia datang untuk supaya kita memperoleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan bukan bicara hanya satu sisi, tapi seluruh aspek kehidupan, rohani maupun jasmani. Dia ingin memberkati kita dengan berkat-berkat yang sudah disediakan, berkat rohani maupun berkat-berkat jasmani. Jiwa kita tenang dekat dengan Tuhan, tubuh kita dalam kondisi apapun mungkin ada gangguan kesehatan. Namun kalau hati gembira, maka itu adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pilihannya ada di kita. Apa kita memilih untuk bergembira? Apa kita memilih untuk sedih? Apa kita memilih untuk bersukacita? Atau kita memilih untuk murung dan bersungut-sungut? Pilihannya ada di kita. Yesus datang memberi kita hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sama-sama kata kelimpahan. Kita mau alami kelimpahan, mengakhiri tahun ini, masuk di tahun yang baru. Pandangan kita hanya tertuju pada Dia, karena Dia adalah gembala yang baik. Di bagian 2 dari suara pembalan hari ini, karena ini adalah tema baru untuk Desember, tema pintu. Judul suara pembalan hari ini adalah mengetuk pintu hati. Di bagian yang pertama tadi sudah dijelaskan, Yesus adalah pintu keselamatan, pintu kehidupan, pintu pengharapan. Kalau kita mempercayai dan masuk di dalam pintu itu, kita tahu ada kepastian, ada kehidupan. Di bagian yang kedua, kita lihat di Wahyu pasal 3 ayat 20. Ini adalah judul dari tema pintu untuk minggu pertama. Mengetuk pintu hati.
Wahyu pasal 3 ayat 20. Mari baca bersama-sama sebagai ayat inti untuk suara pembahasan hari ini. Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Sekali lagi saya baca, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kita lihat di konteks dari Wahyu pasal 3:20. Saudara terkasih bisa membaca pasal 3, membaca khusus ayat 14 sampai di ayat yang ke-22. Ya. Di ayat 14 sampai ayat 22. Ini adalah salah satu jemaat yang dimana Rasul Yohanes mendapat penglihatan ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Saya sudah sampaikan sedikit dari firman ini di suara penggembalaan dengan judul Kaki Dian. Kaki Dian, di mana terang Kristus harus ditaruhkan. Terang kita taruh di kaki Dian, supaya ia menerangi seluruh di mana kita berada, ruangan di mana kita berada. Di mana kita lihat jemaat Tuhan di Laodikia, mereka tidak dingin dan mereka tidak panas, alias suam-suam kuku. Dan Tuhan tidak inginkan suam-suam kuku atas umat Tuhan. Kita adalah domba-domba Tuhan, di mana di dalam kamus kekristenan tidak ada namanya suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin, adem-adem, biasa-biasa. Tidak ada. Kekristenan tidak ada yang biasa-biasa. Kekristenan yang ada adalah Roh Tuhan ada di dalam kita. Dia menyala-nyala, membakar kerinduan hati kita, lapar, haus. Sama-sama katakan lapar dan haus. Jemaat di Laodikia, suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Tuhan katakan di ayat 16, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini adalah peringatan yang keras. Kita akan mengakhiri 2020 ini. Jangan sampai kita, kondisi rohani kita, suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Ikut Yesus, biasa-biasa. Tidak, saudara. Ikut Yesus, luar biasa. Luar biasa, apa maksudnya luar biasa? Ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran, ada kelepasan, ada kemenangan. Di tengah-tengah badai, ada keamanan. Orang Kristen tidak berarti tidak ada masalah. Tidak berarti tidak menghadapi ujian. Malah orang Kristen di tengah ujian cobaan, terlihat kualitas kekristenan kita yang sesungguhnya. Ketika kita dihimpit, dicela, difitnah, maupun kita mengalami gangguan dalam kesehatan, maupun kita dalam keuangan menghadapi himpitan, bagaimana reaksi kita? Itu terlihat sikap kekristenan kita yang sesungguhnya. Kalau kita bersyukur, kita tahu ada mukjizat di tengah bersyukur. Kalau kita bersuka cita, selalu ada kekuatan baru. Kalau kita mengucapkan berkat, bukan sungut-sungut, bukan kutukan, namun yang ada adalah kebaikan Tuhan kita akui. Sesungguhnya Allah itu baik bagi orang yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Sesuai di Mazmur 73 ayat 1. Jemaat di Laodikia suam-suam kuku. Di ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ternyata jemaat di Laodikia merasa hidupnya oke-oke saja. Ternyata di mata Tuhan, kondisi mereka sangat memprihatinkan. Mungkin keadaan fisik mereka mungkin sehat, tapi
kondisi rohani mereka sangat parah. Mereka tidak sadar keterpurukan mereka, bahwa mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini kondisi yang sangat parah. Melarat, tentu kita tidak ada satupun mau melarat. Malang, tidak ada satupun kita mau malang. Miskin, buta, ataupun telanjang. Namun ini adalah kondisi yang sesungguhnya jemaat di Laodikia. Tuhan menyingkapkan kepadanya kondisi kehidupannya. Kita lihat jemaat Laodikia hidup masih menjalankan pelayanan kehidupannya sehari-hari seperti seolah-olah tidak ada apa-apa. Semuanya oke-oke. Tapi sesungguhnya mereka begitu prihatinkan kondisi kehidupan mereka. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, yaitu proses kehidupan, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumaskan matamu, supaya engkau dapat melihat. Ingat, emas yang telah dimurnikan dalam api. Kehidupan kita akan diuji oleh api. Api pencobaan, api ujian kehidupan akan memproses. Kalau kita mau terima didikan kasih Bapa, maka kita keluar sebagai pemenang, yaitu sebagai emas yang murni. Sehingga kita disebut kaya di dalam Tuhan. Kaya bukan karena materi, uangnya banyak, hartanya banyak. Kaya karena mengenal Kristus. Kaya karena menang dalam proses kehidupan. Dan di sini katakan pakaian putih, supaya engkau memakainya. Hidup dalam kekudusan, kesucian, pandangan kita, telinga kita, ucapan kita, perkataan kita, perbuatan, hati kita, pikiran kita. Kudus sesuai firman Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, pikirkanlah semua itu. Pakaian putih, kekudusan. Kristus mati di kayu salib menyucikan kita, mengampuni dosa kita. Kita hidup dalam kekudusannya. Allah kita kudus, hendaklah kita kudus. Dan juga dikatakan, jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Karena kekudusan Allah membungkus kita. Sehingga hidup kita ada kemuliaan, yaitu kekudusannya. Minyak melumaskan matamu, di mana mata kita supaya bisa melihat rencana Tuhan. Mata jasmani kita mungkin ada gangguan, namun mata rohani kita dapat melihat kasih setia Tuhan menjaga hidup kita selama ini. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, bagaimana kondisi hidup kita saat ini? Ingat, Dia setia. Dia menggendong kita. Dia mengasihi kita. Dia ingin mata kita melihat rencananya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Di dalam suara pembalik hari ini, mengetuk pintu hati. Relakah kita untuk ditegur, dihajar oleh Tuhan? Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bertobat ini bukan bicara tentang dosa-dosa yang mungkin kita lihat, dosa mencuri, membunuh, dosa berzina. Tapi ini adalah dosa-dosa yang seringkali kita menganggap enteng orang lain. Kita sombong, bermegah diri, kita sumpah serapa, kata-kata sia-sia, merendahkan, perbuatan pikiran yang tidak sesuai kebenaran firman, menggunakan kekuatan sendiri, memaksa kehendaknya sendiri. Tuhan tegur dan Tuhan hajar karena Dia mengasihi kita. Kalau berdasarkan ini kita tahu Dia menegur dan menghajar, maka kita rela hati kita dan mau bertobat. Dan ayat kunci di suara pembalasan ini di ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu. Tuhan sedang berdiri di muka pintu hati kita. Saat ini di mana saudara berada, Tuhan Yesus ada di muka pintu
hati Anda. Dia mengetok, dia tidak menggedor, dia tidak memaksa, tidak menggebrak pintu itu. Dan dia mengetuk pintu hati kita. Dia adalah pintu keselamatan, pintu kepengharapan, pintu kehidupan kekal. Saat ini dia mengetuk pintu hati kita. Apakah saudara mendengar suaranya mengetuk pintu hatimu? Apabila engkau mendengarkannya, bukalah pintu hatimu. Bukalah pintu hatimu di musim Natal ini. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Sekalipun sudah menjadi orang Kristen lama, kalau Yesus masih di luar, sedang mengetuk, Anda belum membuka pintu. Anda belum ada di dalam pintu keselamatan itu. Yesus adalah pintu keselamatan itu. Ketika engkau membuka pintu hatimu, dia mengetuk, engkau mendengar suaranya, izinkan dia masuk dalam hatimu. Sekalipun engkau Kristen lama, tapi kalau Yesus belum ada di dalam hatimu, maka semuanya sia-sia. Pelayananmu yang luar biasa, A, B, C, D, begitu banyak, tapi Yesus ada di luar. Tapi hari ini, kabar baik, Yesus mengetuk pintu hati saudara dan saya. Kalau kita mendengar dan kita membuka pintu hati kita, dia akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ada sebuah fellowship, persekutuan yang intim, erat, dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mengenal hati Bapa. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak panjang lebarkan suara pembalan hari ini. Saya serahkan pada Roh Kudus untuk berkarya bekerja. Saat ini apabila saudara membuka pintu hatimu, karena dia sedang mengetuk. Yesus tidak menggedor, Yesus tidak menggebrak, tapi dia mengetuk pintu hati. Mengetuk pintu hati. Apabila saudara membukanya, pintu hatimu, dia masuk dan bekerja. Dia memberikan engkau damai sejahtera yang engkau rindukan selama ini. Sukacita yang sesungguhnya engkau dambakan. Kelepasan kemenangan yang sesungguhnya engkau rindukan. Jauh melampaui hal keuangan yang kau butuhkan. Jauh melampaui kesembuhan yang kau inginkan. Jauh melampaui kedamaian yang engkau semu, yang engkau mencari-cari. Karena kedamaian yang sesungguhnya hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan siapkan hati, saya akan baca firman, akan doa firman ini, dan kita akan siap hati untuk menerima perjamuan kudus. Kita dipersatukan dengan tubuh dan darahnya, persekutuan yang begitu erat, yaitu kita bersama-sama makan dalam perjamuan kudus, tubuh dan darahnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Saat ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun Roh Kudus, Engkau yang mengetuk pintu hati anak-anak-Mu. Engkau mengetuk pintu hati setiap jiwa-jiwa yang mendengarkannya. Suara pembala hari ini. Apabila Yesus masih di luar, kita undang Yesus. Aku buka hatiku, aku buka pintu untuk Engkau masuk. Aku mau menerima pintu keselamatan, pintu kehidupan, pintu pengharapan, yaitu Yesus Kristus. Bagi yang ingin sungguh-sungguh mengundang Yesus dalam hatimu, ikuti saya dalam berdoa. Yesus, Engkaulah pintu keselamatan, pintu kehidupan. Pada hari ini saya mendengar firman-Mu, saya membuka hatiku lebar-lebar, mengundang Engkau Yesus masuk dalam pintu hatiku, sehingga saya alami perjamuan bersama Engkau. Aku di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku. Sekalipun aku sudah lama menjadi orang Kristen, tapi kalau aku belum membuka pintu hati, hari ini adalah harinya. Tuhan, aku membuka pintu hatiku.
menerima Engkau Yesus dalam hatiku, berhidangan bersekutu dengan Engkau dalam nama Yesus. Mari saudara terkasih, angkat roti. Dengarkan firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan, kalau Yesus masih ada di luar, kita mau mengundang Yesus masuk di hati kita. Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Kita dilayakkan menerima yaitu korban Kristus, yaitu tubuh dan darahnya. Kita mengakui ini adalah tubuh dan darahnya. Kita dipersatukan. Mari kita angkat roti. Setelah apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita untuk keselamatan kita? Kita katakan, amin. Mari kita dilayakkan menerima tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan dalam nama Yesus. Mari saudara terkasih angkat cawan. Dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah darah Yesus yang telah dicurahkan bagi kita semua? Bagi kita yang percaya katakan, amin. Mari kita minum bersama-sama, kita dilayakkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas tubuh dan darah-Mu yang tak ternilai harganya. Karena darah-Mu menyucikan, membebaskan kami dari segala kutuk sakit penyakit, turunan, kutuk-kutuk kegagalan, kebodohan, semuanya telah Engkau tanggung di atas kayu salib. Terima kasih atas tubuh dan darah-Mu Bapa. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Terima kasih Bapa. Saudara terkasih, angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sempurna, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan, katakan amin.